Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Sudarmi Yana, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 2 Kemuning Kabupaten Pacitan dengan fasilitator Ibu Anijar Hapni Siregar dan pengajar praktik Bapak Subroto akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2.A.8. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik tentunya kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tugas yang menumpuk begitu banyak. Lalu, bagaimana cara kita mengontrol diri? Pada modul 2.2, kita mempelajari pembelajaran sosial emosional, begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah kita pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yang pertama, kesadaran diri, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, manajemen diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional meliputi peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik guru. Pembelajaran sosial emosional atau PSE dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam pelajaran. Dan yang ketiga, protokol, budaya atau peraturan sekolah yang disepakati bersama. Adapun 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle yaitu meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Sedangkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok.
Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan muncul perasaan tentang stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Untuk melatih konsentrasi penuh kesadaran menggunakan teknik stop, yaitu berhenti sejenak dari aktivitas, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, kemudian selesai dan lanjutkan. Lalu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak? Ada 6 modul yang telah kami pelajari, yaitu Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, dan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Dari semua modul yang kami pelajari, tujuan akhirnya yaitu membentuk karakter peserta didik yang memuat profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Sedangkan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menulis ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid, visual, auditori, dan kinestetik guna mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, refleksi diri pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya dapat terbentuk di lingkungan keluarga, sehingga proses pembelajaran KBM fokus kepada proses penilaian akademik dan kognitif, sedangkan afektif tidak berperan besar dalam pembentukan karakter murid.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat terintegrasi ke dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik secara eksplisit yang tertuang dalam RPP atau RPL, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan juga dalam iklim dan budaya sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan lingkungan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah: yang pertama, budaya positif; yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi; dan yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah meliputi: yang pertama, bagi murid-murid, yaitu melakukan asesmen diagnostik di awal pertemuan, menyiapkan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, serta berusaha menjadi teladan yang baik untuk murid agar komitmen bersama dalam melaksanakan budaya sekolah. Yang kedua, bagi rekan sejawat, yaitu menjadi teladan dengan melakukan praktek baik dalam proses pembelajaran dan mengajak belajar bersama rekan sejawat, serta menerapkan kolaborasi untuk mewujudkan iklim belajar yang menyenangkan, menarik, inovatif, dan berpusat pada murid. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.